Ini ya. Nggih, Bapak Ibu sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia pastinya. Alhamdulillah pada sore hari ini Allah berikan kesempatan kita bertatap maya, saling menyapa. Mungkin ada teman-teman dari kelompok B1 atau kelompok B2 yang sudah kenal, tetapi mungkin ini adalah perkenalan atau mungkin menatap wajah Bapak Ibu dan mendengar suaranya untuk pertama kali. Ini patut kita syukuri ya Bapak Ibu, dan sebelumnya mohon maaf mungkin waktu kita bergeser sampai 15 nggih, karena memang apa ya, agak susah nggih kita ketemunya adzan asar itu. Kalau mungkin dulu jam 3:45 atau setengah 3 sudah asar, kita bisa kemudian sholat dulu, tapi ini karena memang asarnya sudah hampir jam 3 dan 3 kurang sedikit tadi ya, jadi mohon maaf kalau waktunya Bapak Ibu kita geser. Ya Bapak Ibu, alhamdulillah di sore hari ini saya senang sekali bisa bersama Bapak Ibu. Saya izin share screen ya. Ya. Bapak Ibu, sore hari ini kita di eksplorasi konsep, jadi kita ada diskusi secara tatap maya dari modul 1.1, yaitu forum diskusi refleksi kritis tentang pemikiran Gajah Dewantara yang akan kita laksanakan selama 2 JP atau 90 menit ke depan. Dan ini tadi yang sesi pertama, kelompok A, kita mulai dari jam 1 sampai mungkin juga tadi sempat mundur sebentar sampai jam 14.45 mungkin ya. Kemudian untuk yang kelas B ini kita mulai dari jam 15.15. Nanti mohon maaf kalau kita selesainya juga mungkin agak mundur nggih. Nah, biasanya kalau di angkatan sebelumnya di diskusi ini itu dipandu oleh Bapak Ibu teman-teman dari Taman Siswa Yogyakarta, tetapi untuk yang angkatan sekarang sesi ini itu diberikan kepada kami para fasilitator. Mudah-mudahan hari ini kita bisa berdiskusi bersama, mendapatkan sesuatu modal awal sebagai bentuk pondasi kita mengikuti program pendidikan guru penggerak yang akan kita laksanakan agak panjang sampai mungkin 5 bulan ke depan. Dan kalau kata teman-teman di sini, ini adalah pelatihan terpanjang sepanjang masa gitu ya. Ini kalau Bapak Ibu sudah diringkas jadi 5 bulan, teman-teman kami, saya dulu mendampingi yang angkatan 4 itu jadi PP itu sampai 9 bulan, sempat peralihan dari M4TK ke BBGP itu terjeda hampir kita 14 bulan totalnya gitu. Bu Titin, mohon maaf mengganggu. Ya, Pak Budi masuk tapi belum bisa gabung. Oh iya. Bentar. Beritahuan saya juga belum ada yang join, guys. Nggak apa-apa Bu, nanti kita sambil jalan, guys. Mudah-mudahan segera bisa bergabung. Ini barusan telepon saya. Nggak apa-apa. Gitu. Artinya beliau insya Allah bisa hadir, guys, sore ini. Hadir, cuman masuknya belum bisa gitu. Oke, guys. Sambil kita tunggu Ibu, nggak apa-apa. Terima kasih. Oke, sama saya Bu. Saya juga terima kasih. Bapak Ibu perkenalkan, ini saya nama saya Titinika Mahmudah, saya dari Kabupaten Sragen, saya ngajar di TK Bapak Ibu, saya pernah bertugas jadi PP di Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 4 di tahun kemarin. Kemudian alhamdulillah di angkatan 8 ini Allah beri amanah saya mendampingi Bapak Ibu sebagai fasilitator di kelas 08 038. Mudah-mudahan ini termasuk pengalaman saya. Jadi kalau kata saya, di mana saya bertemu dengan teman-teman baru, maka di situ saya akan mendapatkan ilmu baru. Saya berharap pertemuan kita mendatangkan kebaikan untuk kita semuanya. Saya bisa menimba ilmu banyak dari Bapak Ibu, di mana kalau di jenjang terbawah saya adalah anak paling kecil. Nanti
Ini di sini saya lihat di kelompok kelas B tidak ada yang TK, nggih. Jadi saya yang paling kecil ini di sini. SD, SMP, kemudian bahkan ada yang SMA, nggih, Ibu Nurhayati ya. Oke, mudah-mudahan kita nanti bisa saling bersinergi karena kalau di pendidikan guru penggerak itu bukan jenjang, tetapi bagaimana pendidikan pembelajarannya itu pelatihannya lintas jenjang dan nanti bisa diaplikasikan Bapak Ibu sebagai pemimpin pembelajaran. Jadi insya Allah tidak masalah, nggih. Itu saya. Kemudian agenda kita hari ini Bapak Ibu, ini kita akan membahas tentang refleksi filosofi pendidikan pendidikan Indonesia. Jadi Bapak pendidikan kita dari Ki Hajar Dewantara. Ini forum diskusi yang tadi sudah saya sampaikan. Kita nanti akan bertatap muka selama 2 jam. Ini agenda kita hari ini, yaitu pembukaan. Nanti kita secukupnya, nggih. Kalau harapan saya dengan Bapak Ibu bisa berkenalan, teman-teman juga. Kemudian refleksi kritis calon guru penggerak selama 30 menit. Dialog, yaitu bisa diskusi dengan teman-teman yang lain. Kemudian refleksi dan umpan balik. Kemudian penutup. Bapak Ibu, untuk mengawali kegiatan hari ini, mari, tadi kita belum berdoa ya Bapak Ibu ya, nggak salahkan saya ya. Nanti saya ajak berdoa, ternyata saya tadi sudah berdoa begitu. Ya, kita belum berdoa nggih tadi nggih. Ya Bapak Ibu, setelah perkenalan, mari kita awali kegiatan awal kita sebelum kita memulai perjalanan diskusi kita untuk 1,5 jam ke depan. Mari kita awali dengan berdoa bersama. Mari Bapak Ibu berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Bentar nih Bapak Ibu. Ini saya sambil nge-screenshot karena harus ada buktinya ini. Ya Bapak Ibu, tadi sedikit perkenalan dari saya. Kemudian saya berharap Bapak Ibu dari kelas B ini bisa saling mengenalkan dengan singkat, mungkin nama Bapak Ibu, kemudian dari instansi mana atau mungkin alamat rumahnya mana, sedikit. Bapak Ibu, kita waktu pembukaan kita untuk saling berkenalan karena kita nggak sayang, gitu. Ya, jadi supaya kita semakin merasa dekat gitu ya, karena nanti Bapak Ibu selama 5 bulan ke depan Bapak Ibu akan berdiskusi yang berngobrol bersama baik di dunia maya maupun nanti ketika lokakarya Bapak Ibu akan satu kelompok dengan teman-teman. Kalau nanti lokakarya biasanya per PP nggih, per PP. Misalkan di sini nanti PP-nya Pak Suyanto, di lokakarya itu Anda akan bersinggungan terus dengan beliau begitu ya. Maka di sini bisa memperkenalkan diri, mungkin nanti akan bisa satu-satu saya panggil ya, dengan saya membawa ke PN daftar peserta kelas kita gitu. Bisa saya mulai nggih Bapak Ibu nggih untuk perkenalan nggih. Dari Bapak Suyanto hari ini bergabung dengan kita kah? Karena belum menjawab panggilan saya, bisa saya lanjutkan saja nggih Bapak Ibu? Iya, Ibu. Untuk mempersingkat waktu. Iya. Assalamualaikum. Terima kasih. Bapak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya mantul aja Ibu. Enggak Bapak Suyanto. Ibu nek share kan kedua ya. Bapak Suyanto bisa memperkenalkan diri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya warahmatullahi wabarakatuh. sebagai PP Kabupaten Demak, yang mana kami ditugaskan untuk menjadi PP di Kabupaten Grobogan. Untuk tempat kerja saya
yaitu saya dari SMA Negeri 3 Demak. Khususnya di Kabilangi. Terima kasih. Perkenalan dari saya nanti terima kasih Ibu. Bapak. Ya, terima kasih Bapak Suyanto. Masya Allah, ini lintas kabupaten ya Bapak. Iya, Bu. Ya, dari Demak nanti akan pendampingannya ke Gerobokan. Mudah-mudahan sehat selalu Bapak, bisa mendampingi teman-teman CGP dari Gerobokan. Terima kasih Pak Suyanto. Berikutnya yang tadi Pak Burhanuddin belum bisa bergabung sambil kita tunggu, kita lompati dulu. Sudah bisa Bu. Oh sudah bisa. Oh iya, sudah maaf ya Allah. Pak Budi Asmoro ya yang mulia. Mohon maaf Pak, monggo Pak Burhanuddin bisa memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Burhanuddin. Saya bekerja di SD Negeri Limanggup. Kemudian alamat tinggal, saya tinggal di Tanggung Harjo, Kecamatan Tanggung Harjo. Tapi saya mengajar di Kecamatan Wiku. Sekalian mohon izin untuk bergabung di kelas B karena ternyata PP dari kelompok saya itu satu instansi sama saya. Jadi baru dapat info kalau harus bertukar kelompok. Mohon izin bergabung Pak Burhanuddin ikhlas kan Pak? Bapak harus terlempar. Oh tidak apa-apa Bu, ikhlas. Kita ikuti regulasi saja Bu. Iya, aduh sudah nyaman nih Bu, kita satu kelompok mungkin begitu, tapi tidak apa ya Pak ya, malah nanti punya teman baru, bisa berbagi informasi baru. Terima kasih Bapak. Monggo berikutnya Ibu Andini. Terima kasih Bu Titin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Budi Hayati. Saya ngajar di SMP Negeri 2 Karangrayung, Bu. Alamat rumah saya Kedongombo, Bu. Itu berapa lama Bu? Monggo silakan mampir main ke Kedongombo wisatanya, Bu. Aduh, saya termasuk kayaknya orang rumahan apa ya. Jadi saya jujur belum pernah menginjakkan kaki untuk singgah di Gerobokan begitu Bu. Oke Bapak Ibu, monggo bisa dilanjutkan Ibu Andi. Mohon maaf Bapak Ibu, saya terjeda ini. Saya di telepon dari SD. Anak saya itu tadinya kan mau minta tolong teman yang jemput, kata ayahnya dijemput, ternyata sampai sekarang belum ada yang jemput. Jadi mohon maaf untuk Bapak Ibu terjeda sekian menit. Ibu Andi dirasa cukup nih. Iya Bu, terima kasih Bu. Monggo berikutnya Ibu Nur Hayati. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati Bujirahayu. Saya dari Karangrayung Gerobokan. Untuk instansi saya SMA Negeri 1 Karangrayung. Mohon maaf, ini karena saya masih di sekolah, jadi mungkin agak ramai untuk di sini. Karena memang nanti menunggu 3:30 juga teman-teman untuk absen. Untuk alamat saya tinggal di Sendang Harjo, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Gerobokan. Cukup sekian untuk perkenalan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Nur Hayati atas perkenalannya.
Berikutnya, monggo Bapak Susiarto, silakan memperkenalkan diri. Ya, terima kasih atas waktunya Bu Titin. Di sini saya memperkenalkan diri. Nama saya Suip Sugiarto, instansi SDN 1 Sendangharjo, alamat rumah Desa Ketro, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan. Terima kasih untuk perkenalnya Bu. Kembalikan ke Bu Titin. Terima kasih Bapak. Ya, kemudian berikutnya Bapak Supardi, silahkan Bapak perkenalkan. Terima kasih Ibu. Perkenalkan, nama saya Supardi, instansi SDN 3 Mangin, Kecamatan Karayung. Untuk alamat rumah Desa Tetangirjo, Kecamatan Godong. Terima kasih Bapak atas perkenalannya. Berikutnya Bapak Mansur, monggo Bapak perkenalkan. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mansur, tapi bukan penyanyi Ibu. Ya, Mansur bukan penyanyi. Saya sebagai seorang guru di dinas di SD Negeri 3 Jumbo, Kecamatan Kedung Jati. Tempat tinggalnya di Demak, sama seperti Pak Suyanto, Bu. Kebetulan saya itu alumni siswa dari Pak Suyanto juga, gitu. Demikian Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mansur. Kemudian terakhir nih dari kelompok B1, Bapak Kiswanto, monggo Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu, teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiswanto, alamat Kecamatan Desa Karangsono, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, instansi di SMP Karya Bakti Telawah. Terima kasih Ibu. Ya, Bapak Kiswanto, terima kasih atas waktunya, atas perkenalannya. Nah, kemudian kita bergeser ke kelompok B2, yaitu dengan PP Bapak Rodi. Bapak Rodi sudah bergabung belum? Kalau belum ada nampaknya ya. Karena Bapak Rodi sepertinya belum bergabung bersama kita. Untuk mempersingkat waktu, monggo Ibu Nur Hamidah bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan Ibu. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Nur Hamidah. Saya unit kerja saya di SD Negeri 4 Menduran, Kecamatan Berati. Alamat saya di Desa Nambuan, Kecamatan Purwodadi. Bon, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jadi saya itu benar-benar secara geografis gitu berdekatannya Grobogan dengan Purwodadi itu saya tuh blank Bu, jadi nggak ada gambaran gitu. Jaraknya itu berapa jauh gitu. Dekatnya ke Dongombo Bu. Ya, nggih leres. Itu pun kalau dari rumah juga lumayan jauh. Saya Sraganya itu sudah perbatasan dengan Karanganyar Bu. Jadi lumayan jauh. Oke, terima kasih Ibu Nur Hamidah. Berikutnya monggo Bapak Budi Asmoro, alhamdulillah bisa bergabung. Silakan Bapak perkenalkan diri Bapak. Terima kasih Bu atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkanlah, nama saya Budi Asmoro, asal sekolah atau unit kerja SDN 1 Pilang Payung, Kecamatan Toro. Alamat tempat tinggal saya Dusun Kaman, Desa Sugian, kurang lebih 1,5 kilo dari unit kerja saya. Terima kasih. Itu saja untuk perkenalan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dekat ya Pak, 1,5 kilo. Saya 15 kilo Bapak dari tempat kerja ke rumah. Oh iya, saya setengah jam saya perjalanan. Masya Allah, alhamdulillah dekat.
Ya, terima kasih Bapak, Pak Budi. Selanjutnya Ibu Sunti Ambarwati, monggo silakan Ibu perkenalkan diri. Di mana ya Ibu Ambar? Apakah Ibu Ambar ini terlempar? Tadi sepertinya sudah bergabung, ya. Karena Ibu Ambar belum kelihatan, ini kita lompati dulu saja. Monggo silakan Bapak Dwi Akhirul Anam, maaf, bisa memperkenalkan diri Bapak Dwi. Belum. Pak Anam tadi sempat lempar juga, Bu. Selfie-nya ya. Oke, enggak apa-apa. Oke, kita lanjutkan Bapak Sugiarto saja. Mana Bapak Sugiarto? Ada nggih Bapak Sugiarto? Iya, Ibu Ambar tidak. Halo. Oh, Bapak Sugiarto. Oke. Iya. Monggo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugiarto. Sehari-hari bekerja di SD Negeri 3 Sindurejo. Untuk rumah berada di Desa Leduk Dawan, Kecamatan Geyer. Jadi itu kecamatan paling selatan, Ibu. Berbatasan dengan Sragen. Nanti mungkin kalau ada acara ke Prodadi, berarti melewati daerah Geyer itu. Masya Allah, Pak. Luar biasa. Terima kasih atas informasinya, Bapak. Saya benar-benar blank kalau menggambarkan wilayah. Agak buta peta namanya juga saya, atau karena memang belum pernah ke sana ya. Oke, Bapak Sugiarto. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ibu Ambar ya ada chat. Ibu, apakah suara tidak terdengar? Kita belum mendengar salam dari Ibu Ambar ya, Ibu ya? Belum. Atau mungkin masih di mute Ibu mic-nya. Coba dicek Ibu Ambar, monggo bisa berkenalan dengan teman-teman. Bisa juga dibuka kameranya mungkin supaya teman-teman bisa melihat wajah Ibu atau Bapak. Mic dan kamera Ibu Ambar sudah dibuka sebenarnya, tetapi kita tidak ini ya. Atau mungkin di pengaturannya itu nggih. Oke, nanti sambil berjalan nggih Ibu Ambar nggih. Bapak Dwi Akhirul Anam sampun bergabung sepertinya tadi. Ya, beginilah ya Bapak Ibu kalau kita bermainnya dengan jaringan. Pasti akan kita ketemui kendala-kendala seperti ini, nggih. Bapak Dwi Anam di mana beliau? Apakah terlempar lagi? Ya sudah, kita sambil menunggu Ibu Isna Aina. Oke, terima kasih Bu Titim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Aina Hidayanti, asal sekolah dari SMP Negeri 2 Toro, sedangkan untuk tempat tinggalnya di Perumahan Ayodhya 2, Purwodadi, Ibu. Mungkin kalau sempat Ibu bisa mampir ke Purwodadi. Itu perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang kita lewat masih Ibu Ambar dan Bapak Anam, nggih. Nih, nanti kalau misalkan beliau sudah bisa perkenalan, bisa kita atau mungkin nanti di akhir sesi, nggih Bapak Ibu. Nggih, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Mungkin akan kita obrolan kita sore ini, yaitu karena perkenalan makan waktu kita banyak pesertanya. Jadi, tapi saya senang bisa berkenalan dengan Bapak Ibu semua. Saya berharap mudah-mudahan pertemuan kita hari ini, apa yang akan kita bahas hari ini,
nanti akan menjadi fondasi, menjadi modal awal, menjadi fondasi kita dalam mengikuti program kegiatan ini sampai 5 bulan ke depan, yang itu tidak sedikit waktu nih Bapak Ibu. Mungkin ibarat perjalanan Bapak Ibu dari Purwodadi, dari tempat kerja ingin melakukan perjalanan ke Jakarta, perjalanan yang panjang, yang jauh. Kemudian mungkin di jalan Bapak Ibu menghadapi hambatan, mungkin jalannya terjal, kendaraan yang kita gunakan itu kehabisan bensin, mungkin rodanya agak bermasalah, banyak harus harus bocor dan lain sebagainya. Ya, itulah memang hal yang harus kita hadapi. Demikian juga dengan Bapak Ibu mengikuti program kegiatan ini, mungkin nanti di tengah jalan ada kita di titik jenuh mungkin atau mungkin karena kita manusia nggak bisa menutup kemungkinan kita mungkin merasa lelah, Bapak Ibu merasa capek, mungkin sempat hingga flu, batuk atau apa yang mengakibatkan daya tahan tubuh kita menurun, mungkin Bapak harus rehat sejenak, tetapi bukan berarti kemudian kita tidak melanjutkan perjalanan, melanjutkan kegiatan ini. Kita boleh rehat sejenak, ibaratnya kita mau ke Jakarta, tadi kita istirahat dulu di rest area, kita pulihkan energi kita, tapi setelah itu kita lanjutkan kembali perjalanan kita supaya kita sampai finish di Jakarta, bukan ketika kita baru berhenti atau mungkin sampai di Jogja kita sudah berhenti dan akhirnya kita balik ke kampung halaman kita tanpa mendapatkan apa-apa. Mudah-mudahan sore ini sebagai pengantar menjadi awal yang baik Bapak Ibu, karena sebuah hal yang luar biasa. Nanti insya Allah saya sendiri merasakan di mengikuti program ini, bahkan saya sendiri belum menjadi guru penggerak, saya awal di program ini itu langsung di PP di angkatan 4 kemarin. Kemudian setelah itu ada pendaftaran fasil, saya mencoba ikut, kemudian saat ini saya baru ikut CGP rekomisi Bapak Ibu. Jadi tapi luar biasa, banyak ilmu yang saya dapatkan dari teman-teman CGP, mereka pengalaman yang luar biasa. Nanti ketika Bapak Ibu berdiskusi, ketika Bapak Ibu bertatap muka langsung ketika lokakarya, akan menjadi tempat Bapak Ibu saling berbagi pengalaman, pengalaman dari tempat masing-masing yang itu sangat mahal harganya. Maka patut kita syukuri Bapak Ibu yang tergabung di program kegiatan guru penggerak ini. Kita harus berbangga diri, berbangga dalam arti alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk ikut belajar di program ini. Dan dari awal maka mari kita luruskan niat kita supaya nanti apa yang akan kita jalani itu gitu Bapak Ibu. Ini agenda kita hari ini ada pembukaan, refleksi sudah saya sampaikan dialog, yaitu nanti diskusi tanya jawab, kemudian refleksi dan umpan balik dari apa yang telah kita lakukan di awal kemarin modul, kemudian sampai hari ini dan diakhiri dengan ini untuk pembukaan. Tadi sudah kita buka dengan berdoa bersama Bapak Ibu, sudah saling berkenalan, maka untuk memfokuskan pikiran kita supaya kita bisa satu frekuensi, kita awali dulu sebentar ini dengan ice breaking. Nah, ini kita lihat nih kira-kira ice breakingnya. Ini Ibu terlihat jelaskah? Ini di gambar yang saya share di screen Bapak Ibu, di layar Bapak Ibu, ada pertanyaan, temukan 3 hal yang janggal. Monggo silakan Bapak Ibu cermati dari gambar yang saya tampilkan di layar ini, kira-kira apa sih gitu ya yang janggal. Ini sekedar merefresh aja ya Bapak Ibu ya, supaya kita tidak terlalu tegang, tetapi juga kita mencoba memfokuskan diri kita di layar kita masing-masing. Monggo, kira-kira apa Bapak Ibu yang janggal dari ada 3 gambar yang janggal di sini. Monggo, Bapak Sugiarto mungkin bisa menyampaikan. Terlihat janggal. Oh, Ibu Isna ya. Terlihat janggal. Mohon maaf Ibu Isna. Bapak, monggo. Enggak apa-apa. Saya tidak melihat tampilannya. Monggo Bapak.
terlihat janggal ketika tirai itu diganti dengan kemeja, Ibu. Jadi Oke. situ Ya, Bapak terlihat menemukan satu kejanggalan yaitu baju ya, baju menjadikan tirai ya Pak ya. tirai, ya Oke. betul. Monggo Ibu, kalau menurut Ibu Isna ada lagi yang lainnya selain Itu baju? kalau saya melihat di atas piring itu ada sepatu, betul apa enggak ya? Iya, Sepatu. betul sekali. Ada sepatu di dalam Sepatu ya di rak atas piring. piring ya. Tidak pada tempatnya. Masih ada satu lagi. Kira-kira apa ya? Itu kulkas ya, Bu? Kalau melihat gambarnya sih hampir sama dengan ini ya, dengan apa? Rak piringnya gitu. Ini gambarnya agak kecil, mohon Bapak Ibu lebih jeli lagi. Kira-kira apakah yang tidak pada tempatnya pada gambar ini? Ada satu lagi yang gambarnya itu tidak terlalu besar. Saya coba share screen lagi ya. Silakan Bapak Ibu dicermati. Selain baju yang ditaruh di atas wastafel, kemudian ada sepatu. Ada apa lagi kah di sana? Ini gambarnya tidak terlalu rumit. Jadi saya yakin Bapak Ibu mudah menemukannya. Itu mungkin Ibu, yang di atas wastafel itu lampu atau keran itu? Bentuknya seperti keran. Iya, Tapi betul. bisa jadi lampu itu. Iya, betul Lampu sekali bukan? Bapak. Iya. Jawabannya yang terakhir adalah lampu yang berada di atas wastafel. Oke, sudah ketemu ya, kita temukan 3 kejanggalan, yaitu lampu yang berada di atas wastafel, kemudian baju yang seharusnya letaknya kalau itu baju basah tidak di situ menjemurnya, kalaupun baju kering menyimpannya pasti di almari. Kemudian yang terakhir yaitu tadi yang disebutkan nomor 2 ya sama Ibu Isna ya, sepatu ya yang tidak ditempatkan pada tempatnya. Bapak Ibu, ini sedikit ice breaking yang sebenarnya kemarin monggo yang sekiranya jaringannya kurang bagus bisa Bapak Ibu off-kan nggak apa-apa. Ini sebenarnya ada beberapa gambar, tetapi kalau saya set semuanya mungkin akan makan waktu, Jadi ini satu ice breaking yang mengawali obrolan kita sore hari ini. Ya, kemudian Bapak Ibu, di sini saya akan membacakan tujuan pembelajaran kita sore hari ini, yaitu peserta mampu memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam forum diskusi. Ini mungkin pembagian waktunya, pembukaan, refleksi kritis, pembukaan 20 menit ya, agak berbeda sedikit dengan yang disampaikan di atas tadi, kemudian refleksi kritis CGP, dialog, nanti ada diskusi tanya jawab sebentar, refleksi dan umpan balik, kemudian yang terakhir yaitu penutup. Bapak Ibu, untuk mengawali kegiatan kita hari ini, sore ini, karena nanti juga akan kita ikuti dengan pertemuan-pertemuan tatap maya berikutnya, di layar saya tampilkan kesepakatan belajar kita. Ini saya bacakan kesepakatan belajar atau kesepakatan kelas. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Kemudian yang kedua, berpikir terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Yang keempat, berpendapat setelah dipersilahkan. Yang kelima, berpartisipasi penuh. Dan yang keenam, yaitu mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Menurut Bapak Ibu, dari apa yang saya sampaikan ini, apakah perlu ditambahkan atau mungkin ada usulan? Oh Ibu, masih ada yang kurang atau mungkin Bu kebanyakan bisa dikurangi. Monggo, menurut Bapak Ibu bagaimana dengan kesepakatan kelas yang sudah saya tampilkan ini?
Cukup nggih, nanti kalau misalkan dengan berjalannya waktu Bu, masih kurang mau ditambah silahkan. Tapi insya Allah ini yang tertulis begitu tertuang di layar ini, kita selalu sudah mewakili semuanya nggih, dari segi pesertanya, kemudian waktunya, bagaimana dalam berdiskusi nggih Bapak Ibu, insya Allah bisa diterima nggih. Ya Bapak Ibu, demikian tadi pembukaan kita, yang mungkin mohon maaf kalau lebih dari 25 menit waktu Bapak Ibu tersita, tapi tidak apa-apa karena saya senang sudah bisa berkenalan dengan Bapak Ibu. Ya, berikutnya yaitu kita akan masuk di sesi yang kedua. Jadi di sesi ini setelah pembukaan yaitu kita akan melakukan refleksi kritis calon guru penggerak terhadap pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara. Seperti apa sih sebenarnya pemikiran atau filosofi pendidikannya Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu kemarin sudah mencermati, membaca, kemudian sudah menuliskan di blog masing-masing di LMS, dimulai dari diri sendiri, kemudian setelah selesai Bapak Ibu bergeser ke eksplorasi konsep yang halamannya di awal-awal sudah disuguhi dengan halaman yang banyak nggih Bapak Ibu. Ini sebagai pemanasan karena nanti itu mungkin halamannya lebih dari 11 begitu nggih. Tapi di sana saya yakin di eksplorasi konsep ini sebenarnya inti ilmunya dari setiap paket modul itu adalah di sana. Jadi Bapak Ibu bisa mendalami, misalkan sekarang kita sedang mempelajari tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kita perdalam di eksplorasi konsep yang banyak lembaran itu. Di situ Bapak Ibu mungkin kemarin ada mendownload tentang tulisan Ki Hajar Dewantara, kemudian pendapat beliau tentang menuntun itu seperti apa, guru itu harus seperti apa. Ini kita harapkan menjadi modal awal Bapak Ibu dalam mengikuti kegiatan ini. Ketika pondasi kita sudah kuat, bagaimana saya harus menjadi seorang guru, apalagi di sini di program ini Bapak Ibu disiapkan untuk menjadi seorang pemimpin pembelajaran, atau nanti lebih tepatnya bahasanya mungkin sebagai seorang kepala sekolah, nggih. Nah ini bagaimana Bapak Ibu bisa memberikan pendidikan yang terbaik buat anak-anak, yang mana kita tidak melupakan kodrat anak. Nah ini dikupas tuntas di modul 1.1 ini sebelum nanti Bapak Ibu melanjutkan di modul-modul berikutnya. Mungkin tentang nanti Bapak Ibu akan belajar tentang apa aset sekolah, kemudian juga tentang coaching itu seperti apa, kemudian bagaimana membuat inquiry apresiatif, bagja, banyak hal, tetapi Bapak Ibu dikuatkan dulu nih pondasinya di modul 1.1 ini. Kita tahu dulu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang mana beliau adalah Bapak Pendidikan di Indonesia. Pemikiran-pemikiran beliau yang insya Allah sampai hari ini tetap bisa kita terapkan di era sekarang begitu nggih. Apa yang terjadi kalau pendidikan kita seperti pendidikan zaman kolonial dulu. Bapak Ibu sudah mencermati semuanya. Nah, di sini Bapak Ibu nanti akan menjawab beberapa pertanyaan yang Bapak Ibu bisa tuangkan di Padlet nggih nanti. Jadi ini pengantar dari saya. Nah, ini pertanyaan pemantiknya. Sebentar. Sorry. Jadi apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi Anda? Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana kata menuntun Anda maknai dalam konteks sosial budaya di daerah Anda? Apakah Anda dapat mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah Anda? Yang ketiga, mengapa pendidikan murid atau pendidikan anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Kemudian yang terakhir, apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran Anda sebagai seorang pendidik? Ya, di sini Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu kemarin sudah membaca banyak informasi, banyak ilmu dari setiap pertanyaan pemantik ini. Nah, nanti silahkan pertanyaan-pertanyaan ini Bapak Ibu jawab melalui Padlet ini ya. Ini linknya saya kirimkan di kolom chat, nanti Bapak Ibu silahkan dibuka. Saya kirimkan di kolom chat, Bapak Ibu silahkan dibuka. Nah, Bapak Ibu bisa menjawabkan di sana. Sebentar. Ini saya stop screen dulu, Sebentar.
Ganti. Sini. Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu bisa Bapak Ibu bisa melihat apakah bisa diedit di sana? Saya khawatir nanti ternyata Padlet saya masih belum saya apa? Belum bisa, Bu. Saya masih muter-muter. Ya. Bisa diedit, Bu. Bisa nggih, bisa ditambahkan komentar di bawahnya nggih Bapak Ibu nggih. Monggo silakan dikunjungi Padletnya. Di sana Bapak Ibu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tertuang di sana, sama nggih seperti yang saya tampilkan tadi. Apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan bagi anak, kemudian bagaimana kata menuntun Anda maknai dalam konteks sosial budaya daerah Anda, kemudian mengapa pendidikan perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman, kemudian apa relevansi pemikiran KHD pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran Anda sebagai pendidik. Bapak Ibu silahkan bisa dituliskan di sana jawabannya hasil dari Bapak Ibu kemarin berselancar di LMS begitu ya. Jadi pemahaman-pemahaman yang Bapak Ibu tangkap dari tulisan maupun video bisa Bapak Ibu tuangkan di sana. Kita punya waktu sampai 10 menit cukup nggih? Cukup? Sampai jamnya ternyata ini sudah bergeser lagi 15.57 ya. Ya, sampai nanti jam 16 lebih 10 bisa ya Bu ya. Bapak Ibu nggih. Ya, 13 menit dari sekarang. Monggo silahkan. Mungkin yang terkendala dengan jaringan kita harus sedikit bersabar karena memang itulah kendalanya ketika Bapak Ibu kita bermain di dunia maya nggih. Silahkan.
Ya, Bapak Ibu sambil mengisikan juga bisa mencermati jawaban dari teman-teman, nggih.
Ya, Bapak Ibu, sudah pukul 16:10. Bagaimana? Dirasa cukup atau masih perlu waktu tambahan? Ini saya ceknya di pertanyaan keempat nih yang belum ada jawab. Saya cek lagi sebentar. Oh, sudah ada. Apa makna menuntun? Kemudian bagaimana kalimat apa ya? Menuntun itu dimaknai dalam konteks sosial budaya. Kemudian mengapa pendidikan anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Relevansi pemikiran tadi tentang pendidikan yang berhamba pada anak. Pertanyaan pemantik yang luar biasa nggih, ini jawabannya tuh ketika Ibu Bapak kemarin mencermati di alurnya eksplorasi konsep nggih, yang banyak halaman itu, maka Bapak Ibu akan mendapatkan jawabannya di sana gitu ya. Ya, mungkin sambil karena kita terbatas waktu nggih Bapak Ibu. Mungkin ini saya beri waktu 3 menit lagi sampai jam 16:04. Silakan Bapak Ibu yang belum menuliskan, masih ada yang belum tertuang di tulisan Bapak Ibu, silakan dituangkan. Nah, nanti setelah ini Bapak Ibu akan saya minta perwakilan dari setiap kelompok ya, kelompok B1 mungkin 1 orang menyampaikan apa yang ditulis ya, menyampaikan secara lisan, kemudian dari kelompok B2 bisa menanggapi, kemudian di berikutnya mungkin kita tidak perlu berbanyak-banyak ya karena kita terbatas waktu. Nanti dari Bapak Ibu di kelompok B2 bisa memberikan pendapat jenengan terkait dengan 4 pertanyaan pemantik tadi, kemudian dari kelompok B1 bisa menanggapi bergantian begitu nggih. Saya beri waktu sampai 2 menit lagi. Jadi sampai jam 16:04 nggih.
Bapak Ibu mungkin yang masih mau melanjutkan boleh sambil tetap menuliskan, nah, tapi kita tetap bergeser nggih. Tetap bergeser ke apa? Yaitu kita akan mendengarkan perwakilan dari teman-teman kita, salah satu menyampaikan pendapatnya terkait dengan pertanyaan pemantik yang sudah Bapak Ibu tuliskan di Padlet tadi nggih. Ini akan saya munculkan lagi pertanyaannya. Ya, di sini saya kira tadi sudah dipahami karena Bapak Ibu sudah menjawab di Padlet. Monggo, saya kira saya tidak perlu menunjuk. Siapa ini sukarela dari kelompok B1, kelompoknya Pak Suyanto. Monggo Bapak Ibu bisa mewakili pendapat Bapak Ibu atau menyampaikan apa yang tadi Bapak Ibu tulis, dibacakan juga boleh, atau mungkin dengan bukan bahasa tulisan, dengan bahasa lisan yang lebih menarik. Begitu, silahkan. Bapak Kiswanto, ya. Silakan Bapak Kiswanto. Nanti Bapak Kiswanto yang akan menyampaikan pendapat Bapak tentang 4 pertanyaan pemantik ini. Nanti salah satu Bapak Ibu dari kelompok Bapak Roding yang memberikan tanggapan atau mungkin dirasa masih kurang, boleh melengkapi. Ya. Monggo, Terima Bapak. kasih Bu. Terima kasih. Mungkin ini nanti kalau kurang pas mohon masukannya. Pertama itu yang namanya menuntun itu adalah kita mendidik anak didik kita itu dengan mendampingi, kemudian menjadi fasilitator, menjadi motivator untuk mencapai tujuan anak didik kita. Untuk mencapai tujuan anak didik kita. Kemudian yang kedua, Ibu. Mohon maaf bentar. Yang kedua itu adalah guru bisa menjadi suri teladan bagi anak didiknya, memberi motivasi dan semangat, serta yang namanya itu adalah ing madyaman tutwuri handayani, atau yang namanya itu adalah guru memberi dorongan atau arahan kepada anak didik. Kemudian yang ketiga, karena apabila kita tidak memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman, tidak akan terjadi perubahan pendidikan, sehingga pendidikan itu masih seperti zaman kolonial, yang mana nanti tidak akan perubahan, ya tidak akan terjadi perubahan, maka akan menjadi bangsa kita itu tidak akan berkembang atau tidak akan maju. Kemudian yang keempat itu, apa relevansi pengiran berhamba pada anak dengan peran sebagai pendidik. Perubahan pendidikan yang berpusat pada anak, ya, seorang pendidik hendaknya mendidik dengan tulus, ikhlas, dan sepenuh hati tanpa mengharap imbalan apapun. Terima kasih, itu yang dapat kami sampaikan. Mohon masukan dan masukan dari teman-teman semuanya. Terima kasih, Ibu. Terima kasih Bapak Kiswanto atas pemaparannya. Monggo dari kelompok Bapak Rodi bisa memberikan tanggapan atau mungkin menambahkan. Atau mungkin, oh tidak begitu Pak, pendapat saya begini ya. Silakan, ada Ibu Nur Kamita. Oke, Ibu Isna. Silakan Ibu Isna. Ya, terima kasih Bu Titin. Saya mau ya menambah atau mungkin ada yang sama antara punya saya dengan punya Pak Kiswanto. Untuk yang pertama tadi Pak Kiswanto persis hampir sama dengan apa yang saya pikirkan, bahwa ketika kita mendampingi siswa dalam pembelajaran itu sebagai fasilitator juga sebagai motivator. Itu untuk yang pertama. Alhamdulillah pemikiran Pak Kis dengan saya itu sama. Mungkin nanti dari teman yang lainnya bisa menambahkan kembali. Kemudian untuk yang kedua, konteks sosial budaya di sini saya mengambil langsung satu contoh tentang tegur, salam, dan sapa yang biasa dibudayakan di sekolah, Ibu. Jadi di sini dibudayakan antara salam, tegur, sapa. Kita sebagai guru tidak usah malu untuk memulai gitu. Jadi terkadang kita kalau begitu berpapasan dengan siswa,
siswa dulu yang menyalami atau menyapa. Sekarang di sini kita sebagai tiga tadi ya, sebagai contoh, sebagai di tengah memberikan motivasi dan di belakang mendorong, itu kita nggak usah malu untuk membudayakan tegur salam sapa tersebut. Itu untuk poin yang kedua, Bapak Ibu, nanti bisa bertambah. Ini saya tadi contohnya langsung kepada apa yang terjadi di sekolahan. Kemudian yang ketiga tentang kodrat alam dan kodrat zaman, itu juga sudah sama dengan Pak Keswanto. Di antaranya untuk yang pertama kodrat alam, tentunya kita tidak bisa menyamakan anak sesuai dengan kehendak kita, karena alam dari satu daerah dengan yang lainnya adalah berbeda. Misalkan seorang anak tinggal di pegunungan dengan tinggal di pantai, tentunya dalam pembelajaran kita tidak boleh menyamakan. Kita harus merdeka belajar di situ artinya kita menggunakan apa yang ada di sekitar kita sebagai media pembelajaran. Misalkan pada waktu kita mengajarkan, kebetulan saya adalah mengajar IPA nih, Bu. Di sini kita harus melihat situasi dan kondisi yang ada di lingkungan sekitar. Ini berarti sudah masuk ke dalam kodrat alam. Jadi kita menentukan apa yang akan kita pelajari, ada apa yang kita berikan ke anak, itu tidak lepas dari alam. Contoh lagi tadi Pak Keswanto juga sudah memberikan untuk benih ya. Siswa itu seolah-olah seperti benih yang unggul belum tentu akan menjadi baik jika yang menangani adalah petani yang jelek. Begitu pula benih yang jelek akan menjadi menghasilkan yang bagus jika ditangani oleh petani yang bagus pula. Seperti itu. Kemudian yang kodrat zaman, tentunya kita sebagai seorang guru harus mengikuti perkembangan zaman yang sedang berlaku. Karena di sini dituntut untuk industri 21 ya, Bu. Jadi sebagai seorang guru, kita harus memberikan pembelajaran yang selaras dengan perkembangan zaman tersebut. Jangan disamakan waktu kita masih sekolah SD, zamannya masih seperti ini. Kita mau apatis tetap menggunakan apa yang kita terima waktu kita sebagai seorang siswa, tentu akan berbeda dengan sekarang ketika kita menjadi seorang guru. Jadi guru harus pintar-pintar dalam mengelola media pembelajaran, harus kita tentukan sesuai dengan zaman. Misalkan dengan memanfaatkan IT. Kalau dulu mungkin belum mengenal IT, kita harus sudah memperkenalkan IT kepada siswa untuk membuat pembelajaran anak menjadi menyenangkan. Kemudian yang terakhir, berhamba, ini juga sudah hampir sama dengan Pak Keswanto, mungkin juga dengan teman-teman semuanya, bahwa ketika kita memberikan hamba ya, menghamba kepada anak, yaitu membebaskan anak untuk menemukan sendiri. Kita mendampingi anak dengan ikhlas, tanpa meminta kembali, seperti kasih ibu, tidak mengharap untuk kembali. Mungkin seperti itu Bu dari kelompok kami B2, mungkin teman-teman bisa menambahkan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Isna atas tanggapannya. Sekarang kalau ini tadi kan Bapak Keswanto yang menyampaikan, Ibu memberikan tanggapan ini, tetap saya akan memberikan waktu kepada kelompok B2 yang menyampaikan pendapat Bapak Ibu yang tadi sempat dituliskan di Padlet, kemudian Bapak Ibu sampaikan secara lisan. Nanti dari kelompok B1 ganti yang akan menanggapi, tetap kita jalankan alurnya seperti itu. Monggo dari kelompok B2 tadi sudah ada yang disampaikan oleh Ibu Isna. Ini silakan Bapak Ibu, silakan bisa raise hand, mungkin tidak perlu saya tunjuk. Keikhlasan Bapak Ibu silakan. Silakan, kalau Ibu Isna tadi sudah, ada Bapak Sugiarto, Bapak Dwi Anam, Ibu Ambar, Bapak Budi Asmoro, Ibu Nur Hamidah, silakan. Ibu bisa membacakan mungkin tadi apa yang Bapak Ibu tuliskan di Padlet, nggih. Monggo Bapak, Ibu, silakan. Ya. Saya coba ya Ibu. Monggo silakan. Mohon maaf jika sebelumnya tadi suara saya tidak terdengar, Den. Sebenarnya dari awal saya sudah buka kamera dan mic, Ibu. Pakai laptop dan ini saya double pakai HP. Ya, tidak apa-apa. Alhamdulillah bisa nampak akhirnya ya Bu ya.
Ya, monggo Ibu Amber. Oke, sebelumnya mungkin saya mohon izin untuk memperkenalkan diri supaya tuntas apa Iya. tugas saya. Nggih. Iya. Nama saya Ibu Sunti Ambarwati, biasa dipanggil Bu Ambar. Keseharian saya tidak jauh berbeda dengan Bu Titin, insya Allah. Jika Bu Titin mengajar di TK, saya ngajarnya di kelas 1, Ibu. Masya Allah, kita masih berdekatan ya usianya. Tingkat paling rendah ya Ibu ya. Itu saja mungkin untuk perkenalan dari saya. Kemudian selanjutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan pemantik yang sudah disediakan. Bismillah, yang pertama adalah menuntun dalam proses pendidikan anak. Menuntun menurut saya adalah sebuah kegiatan mendampingi dalam rangka mengantarkan anak kepada sebuah tujuan pendidikan yang dimana dalam proses menuntun tersebut seorang guru senantiasa mencoba untuk berkolaborasi dengan anak didiknya, kemudian memberikan ruang yang seluas-luasnya untuk anak supaya bisa berpikir secara kritis begitu. Jadi kurang lebihnya sama seperti apa yang disampaikan oleh teman-teman. Kemudian yang kedua, bagaimana kata menuntun dimaknai dalam konteks sosial budaya. Ya, kalau saya tidak salah ya dengan apa yang saya tuliskan tadi, bahwasanya memang kegiatan pendidikan yang dilaksanakan itu bentar Ibu. Saya bisa lihat tulisan saya tadi tidak Ibu? Bisa Mbak. Oke, sebentar ya. Ibu Ya, bisa kan seketika. Ibu bisa kalau misalkan nggak bisa saya lampirkan di layar, Ibu bisa tetap bisa dibacakan tadi yang di Padlet belum di close kan ya? Masih ya Bu. Masih. Masih. Sudah saya close. Oh, link bisa mengunjungi linknya kembali mungkin di kolom chat Ibu. Sebentar, saya atau mungkin saya coba share screen ya. Bisa dikunjungi tidak Ibu Padletnya? Ya. Jadi menuntun dalam kegiatan pembelajaran ini yakni menerapkan dari 3 semboyan yang diprakarsai oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tulodo, yang artinya mampu menjadi teladan, ing madya mangun karso, yang artinya mampu memotivasi, dan tuturi handayani, yang artinya mampu memberi dorongan. Ini merupakan aplikasi dari kegiatan menuntun dalam pendidikan anak. Kemudian yang ketiga, mengapa pendidikan murid perlu mempertimbangkan kodrat alam? Ya, karena yang pastinya
setiap anak berasal dari daerah yang berbeda. Kita tidak bisa memaksakan satu materi kepada anak, sedangkan asal kebudayaan daerah mereka berbeda. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Isna, misal peserta didik yang tinggal di daerah pegunungan, ya pasti beda kebudayaan dengan peserta didik yang tinggal di daerah pantai, seperti itu. Karakteristiknya pastinya berbeda. Kemudian yang kedua harus mempertimbangkan kodrat zaman. Ya. Zaman akan terus berubah dan tujuan pendidikan adalah harus mampu mencetak generasi yang mampu memenuhi kebutuhan pada zaman tersebut. Dan yang keempat, apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan berhamba kepada anak? Ya, di sini menurut saya pendidikan yang berorientasi menghambakan pada anak bahwa seorang guru itu adalah sebagai fasilitator dan sebagai motivator, dan untuk menjalankan tugas tersebut guru harus senantiasa berorientasi kepada peserta didik. Jadi segala hal yang dilakukan oleh guru itu orientasinya adalah peserta didik. Begitu Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Ambar yang telah menyampaikan buah pikirnya. Monggo dari kelompok B1, nggih, kelompok B1 nggih, ada yang bisa menanggapi atau mungkin menambahkan atau mungkin menyanggah. Oh, tidak sesuai dengan pemikiran saya, mungkin silakan Bapak atau Ibu. Oke, Ibu Andini silahkan. Ya, terima kasih Bu. Saya di sini tidak akan menyanggah atau bagaimana Bu. Ini saya tadi setelah melihat tadi, mendengar terutama dari Bu Isna tadi yang sudah disampaikan panjang kali, lebar kali, tinggi tadi. Saya setuju sekali dengan pendapat Bu Isna tadi. Wah, sangat luar biasa sekali tadi. Menurut saya ya pendapat dari Bu Isna tadi memang sesuai dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sedangkan untuk Bu Sunti ini tadi yang pertama, guru sebagai tadi menuntun. Nah, sebenarnya ini sama semuanya Bu dengan pemikiran kita semua bahwa menuntun itu guru itu mendampingi dan mengarahkan siswa agar menjadi lebih baik. Itu sudah menjadi kodrat guru kayaknya ya Bu ya. Yang kedua yaitu tadi Bu Sunti menerapkan semboyan dari Ki Hajar Dewantara ing ngarsa Sung Tulodo dan ing Madya Mangunkarso serta Tutwuri Handayani tadi. Memang kita memang harus berterima kasih pada Ki Hajar Dewantara berkat 3 semboyan itu yang masih kita pegang teguh sampai sekarang. Ternyata walaupun zaman dulu, zaman kolonial sudah mengenal itu, sampai sekarang tuntunan itu juga masih kita gunakan, masih kita pegang teguh. Nah, saya juga sebagai guru, saya masih belajar juga, Bu. Tidak hanya murid saja yang belajar, saya juga sebagai guru juga mengajar, walaupun saya sebagai guru juga sebagai fasilitator tadi seperti Bu Sundi bilang dan motivator untuk pendidikan anak yang berorientasi pada anak. Memang karena sekarang itu
memang berpusat semuanya pada anak, tidak seperti dulu, guru yang menjadi center di depan. Sekarang sudah perubahan zaman yang tadi seperti yang pertanyaan ketiga, karena kodrat zaman sudah berkembang. Bagaimanapun zaman selalu berkembang karena sekarang IT yang lebih diutamakan. Jadi kita sebagai guru yang dulu saya masih nol IT, sekarang juga saya sudah belajar, sudah mengenal Canva, mengenal Potun, dan yang lain-lainnya. Itu juga berkat karena perkembangan IT ini, Bu. Nah, menurut saya itu aja, Bu. Terima kasih. Mohon masukannya, Bu Titin. Ya, luar biasa, alhamdulillah. Teman-teman hebat semuanya, luar biasa, sudah memberikan simpulannya sangat bagus. Ya, benar Ibu, apa yang Ibu sampaikan tadi, termasuk juga Ibu Isna, Ibu Ambar, kemudian Bapak Kiswanto nggih tadi nggih. Ya, bagaimana kita menuntun. Kalau dari kelas pertama tadi dengan kelas kedua, kelas A dan kelas B, saya mengambil kesimpulan yang sama. Maaf nih Bapak Ibu, ini anak saya main HP di dalam. Saya main di luar dulu. Oke, bagaimana menuntun tapi ini kembali, jadi kayak kita mendapatkan energi baru Bapak Ibu. Kalau saya pribadi melihat di modul awal ini kayak mendapatkan energi baru. Oh iya, mungkin selama ini saya menjadi guru itu belum bisa. Kalau tadi di awal menuntun, di kalimat terakhir itu ditutup dengan pertanyaan pemantiknya itu sebagai kita tuh menghamba. Mungkin ini kalau dulu ketika saya di pembekalan PP pertama itu agak menjadi apa ya, kayak perdebatan. Kenapa bahasanya seperti itu begitu ya? Nah, jadi kalau kita melihat filosofinya sampai KHD itu mengucapkan kata-kata itu membuat apa ya, statement itu tuh kenapa? Ya, karena dulu pernah marah dengan anaknya, ternyata beliau kemudian sampai akhirnya berjanji bahwa saya tidak akan melakukan kesalahan, saya tidak akan melakukan hal yang sama gitu. Nah, ini jadi ada kaitannya. Kalau sekarang kalau kita tanya kepada diri kita sebagai seorang guru atau sebagai seorang orang tua begitu apakah kita sudah banyak menuntun anak kita atau anak didik kita, ataukah masih sering kita melakukan hal yang mungkin hanya berbeda satu huruf begitu ya Bapak Ibu, menuntut begitu ya. Ini hampir sama tetapi dengan arti atau makna yang sangat jauh sekali ya. Mungkin saya sendiri kadang menyadari, oh iya ya, kayak misalkan anak kita main gitu udah waktunya sholat asar, mereka asik bermain. Apakah kita lebih ke menuntut mereka untuk mengikuti aturan-aturan kita, ayo waktunya sholat, kemudian kita marah bla 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 bla, ataukah sebaliknya seperti yang disampaikan oleh KHD tadi, kita lebih menuntun bagaimana anak-anak ini menyadari. Nanti kalau semakin dalam Bapak Ibu baca di slide-nya eksplorasi konsep itu bagaimana merdeka yang sesungguhnya, yaitu anak itu menyadari dia tidak tergantung dengan orang lain, tetapi sudah menyadari sesuatu itu dilakukan dari dalam. Jadi motivasinya itu sudah dari dirinya sendiri begitu. Nah, ini tugas kita sebagai seorang orang tua, sebagai seorang guru, menyadarkan anak ini dengan cara kita menuntun tadi supaya anak-anak ini memiliki kemerdekaan. Dia tidak tergantung dengan orang lain, tetapi bukan dibiarkan begitu tapi ini tugas kita menuntun tadi, bukan sebaliknya kita menuntut. Tetapi ketika kita menuntut, maka yang akan kita berikan bukan kemerdekaan kepada anak-anak kita, tetapi lebih ke kita mungkin membelenggu harus mengikuti aturan kita, harus maunya orang tua seperti ini, maunya guru seperti ini. Sudah belajarnya itu mendengarkan bu guru, sudah misalkan kayak saya di TK begitu ya, sudah ini kegiatannya kalian nulis tulisannya ini, atau menggambar, ibu maunya anak-anak menggambar binatangnya gajah, nggak boleh yang lain. Nah, ini akan sangat berbeda hasilnya ketika anak-anak ini kalian senang menggambar apa, kemudian warnanya seperti apa, ini nanti akan Bapak Ibu dapatkan di pembelajaran sesuai dengan kodrat anak, sesuai dengan kemampuan masing-masing anak gitu. Nanti ketika Bapak Ibu mempelajari di pembelajaran diferensiasi yang akan semakin Bapak Ibu gali lagi di program guru penggerak ini. Jadi kita kuatkan dulu fondasi awal dengan pemahaman kita di filosofinya KHD ini untuk menyiapkan ilmu-ilmu baru yang nanti akan kita dapatkan yang bisa kita terapkan di kelas kita gitu. Nah, menghamba pada anak ini
kalau dulu kita bilang kalau dulu gitu, karena kalau saat ini kita dapat ilmunya, kita harus mau berubah begitu. Mungkin ketika seorang guru mengajar, fokusnya itu kepada senternya kepada kita seorang guru. Tetapi dengan sekarang adanya program guru penggerak, kemudian ada sekolah penggerak yang menggunakan kurikulum merdeka, maka bagaimana anak-anak ini diberi ruang, diberi kebebasan begitu ya. Mungkin belajarnya itu dengan mereka praktek langsung, kemudian kemampuannya anak juga tidak kita pukul rata dengan anak pintar itu harus nilainya 90. Kalau tidak 90 berarti dia mungkin di bawah rata-rata. Nah, ini tidak bisa kita simpulkan hanya di situ. Jadi sangat luar biasa Bapak Ibu, ini mungkin penguatan dari saya nggih bahwa di program ini Bapak Ibu mendapatkan hal-hal yang sangat luar biasa. Ilmu. Kalau saya sendiri saya sangat merasa bangga. Boleh dong kita berbangga diri ya Bapak Ibu, kita diberi kesempatan ini. Nanti semakin berjalannya waktu Bapak Ibu akan ngobrol dengan teman-teman. Kalau saat ini mungkin masih say hello-nya lewat WA gitu nggih. Nah, nanti ketika Bapak Ibu lokakarya, Bapak Ibu akan banyak berinteraksi, mendengarkan pendapat teman-teman, bagaimana ini akan menjadi ilmu yang sangat bermanfaat. Jadi bagaimana menjadi bekal kita sebagai seorang guru yang tadi kita mau menuntun anak didik kita. Kemudian selain itu bagaimana disesuaikan dengan kultur budayanya. Nah, disinilah kenapa kegiatan guru penggerak ini tidak lintas kabupaten, tidak lintas provinsi, tidak lintas kota, begitu ya, karena diupayakan agar Bapak Ibu ketika bersinergi dengan teman-teman, bertukar pikiran dengan teman-teman itu, karena KHD itu mengangkat budaya lokal begitu, maka biar bisa menyatu dengan yang lain. Bapak Ibu akan satu frekuensi. Itu coba kita bayangkan ketika Bapak Ibu yang tinggal di pegunungan harus berhadapan dengan teman-teman guru yang tinggal di pesisir pantai, atau mungkin yang Jawa Barat harus ketemu dengan teman-teman yang Jawa Timur. Ini budayanya sudah sangat berbeda. Maka di sini program ini yang dulu kalau saya pernah mengikuti program kita di tahun 2016, ada guru pembelajar itu mungkin belajarnya darinya itu lewat lintas kota nggih. Tapi di sini di program ini kita dijadikan di lingkup terdekat, maka diharapkan sosial budayanya itu masih mudah begitu. Kemudian sebentar, yang berikutnya apa tadi? Iya, sebentar. Nah, berikutnya yaitu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Tadi sudah disampaikan betapa pentingnya kita seorang guru memahami hal tersebut. Bahkan karena kita melihat anak dari satu kandung saja dengan ibu yang sama itu memiliki kepribadian yang berbeda, memiliki mungkin watak yang berbeda, ini kecerdasan yang berbeda, apalagi dengan zaman yang sangat jauh dengan kita, zaman kita Bapak Ibu gurunya ketika kecil dulu dengan anak-anak di zaman sekarang. Maka bagaimana kita tetap bisa membawa ini sebagai seorang guru yang benar-benar melayani dengan tidak menggunakan pikiran kita tadi. Ya, ada satu kutipan dari KHD yaitu sebagai seorang guru kita adalah, tadi juga dituliskan ya, ada Bapak Ibu yang menuliskan di Padlet, kita adalah sebagai seorang kalau kemarin juga Bapak Ibu mungkin di pretest awal itu ada pertanyaan, kita diibaratkan apa sih sebagai seorang guru itu? Kita ibaratnya adalah seorang petani, begitu ya Bapak Ibu, atau pekebun begitu ya. Nah, tadi juga sempat disinggung oleh teman-teman bahwa menanam dalam seperti konteksnya menanam, anak didik kita itu adalah benih. Kita ambil contoh benih jagung. Nah, benih jagung ini walaupun dia bukan kualitas pertama, tetapi ketika dia disemai, ditanam di alam yang bagus, kita beri air yang cukup, kemudian kita beri pupuk yang sesuai, kemudian kita siangi rumput-rumput liar yang ada di sekelilingnya, maka tidak menutup kemungkinan benih yang kita tanam ini nanti kualitasnya mungkin sama dengan benih yang kualitas nomor 1. Nah, demikian juga sebaliknya. Ketika kita punya benih yang benihnya itu kualitas unggul, kualitas super, tetapi saat menanam tidak kita beri pupuk yang bagus, mungkin pupuknya malah keliru, atau mungkin airnya kita beri air yang cukup, kemudian hama yang di sekitarnya tidak kita bersihkan, walaupun bibitnya itu bibit unggul, dia tidak akan berkembang menjadi
kualitas unggul. Nah, di sini Bapak Ibu. Jadi kembali ternyata sangat luar biasa begitu ya. Jadi pemahaman dari KHD ini apa ya yang diberikan kepada kita yang mungkin bisa kita serap dari perjalanan Bapak Ibu di awal-awal mempelajari alur merdeka ini. Nanti Bapak Ibu setiap modul kemarin sudah disampaikan ya, di LMS itu permainannya seperti apa, alur merdeka di awal-awal Bapak Ibu bisa mendalami setiap ilmu dari masing-masing modul ajar itu di situ, di eksplorasi konsep ini. Saya pribadi juga selain mungkin mendapatkan pencerahan ketika pembekalan, saya juga mendalaminya dari yang di LMS begitu ya, karena di situ ilmunya nanti kemudian Bapak Ibu ada ruang kolaborasi, ada mendengarkan dari akan dikuatkan lagi oleh instruktur nggih, kemudian ada membuat aksi nyata. Ini sebagai pelengkap, sebagai bentuk apa ya, aplikasi dari ilmu yang Bapak Ibu dapatkan. Tapi ilmunya itu kalau di LMS itu adalah di eksplorasi konsep ini, selain mungkin dapat bahan-bahan bacaan yang lain gitu nih Bapak Ibu. Jadi mungkin itu sedikit penguatan dari saya. Katakan saya ini proses gitu. Ini. Jadi penguatan pemahaman konsep modul 1.1, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara harus berpusat pada murid atau pada siswa, berpusat kepada siswa. Sudah bukan berpusat kepada kita sebagai seorang guru. Guru hanya sebagai tadi disampaikan oleh teman-teman sebagai fasilitator, sebagai pendorong, sebagai tadi disampat ya menjadi ini ya jargon kita pendidikan Indonesia, yaitu ingarso sungtulodo ematio mangun karso tuturi handayani. Ini benar-benar harus berpusatnya kepada siswa, bukan kepada kita seorang guru. Kemudian segala aksi dan rencana kita sebagai guru dalam mendidik, kita tempatkan murid sebagai yang paling utama. Ketika mau membuat pembelajaran, membuat bahan ajar, mau menyiapkan media, maka yang kita lihat adalah bagaimana murid-murid kita. Apakah mereka siap menerima yang kita siapkan atau justru sebaliknya? Apakah sesuai dengan usianya ataukah sesuai dengan tahapannya? Misalkan anak-anak TK, seperti apa harus kita siapkan? Akan sangat berbeda dengan kakak-kakaknya yang di SMP atau SMA, seperti itu. Jadi yang utama yang kita lihat adalah murid kita. Maka di sini nanti Bapak Ibu akan mendapatkan yang namanya pemahaman tentang diferensiasi. Anak murid kita tuh berbeda, jadi tidak boleh kita samakan dalam mendidik mereka. Kemudian kita tuntun murid untuk tumbuh dan tentunya tumbuh sebagai versi terbaik dari diri mereka. Jadi kita yang menuntun, bukan menuntut ya, kita yang menuntun mereka untuk tumbuh dan tentunya tumbuh sebagai versi terbaik dari diri mereka. Artinya tidak bisa kita paksakan, oh mau saya ya gitu ya, oh mau saya anak murid saya ini harus jadi seperti ini, harus nilainya seperti ini semuanya. Oh kamu nggak boleh, atau mungkin nggak bisa unggulnya di bagian seni, anak-anak ini harus unggul di bagian apa ya, secara motorik mungkin atau mungkin kognitifnya gitu. Tidak, tetapi bagaimana anak-anak yang mereka punya kecerdasan di bidang seni tetap kita kembangkan, mereka kecerdasannya mungkin di kinestetik kita kembangkan. Di sinilah maka anak-anak didik kita diharapkan mereka tumbuh dengan versi terbaik dari diri mereka. Mungkin itu Bapak Ibu penguatan dari saya apa yang kita bahas sore ini. Mohon maaf mungkin agak panjang begitu nggih. Tapi ini saya harapkan di modul awal ini benar-benar kita jadikan fondasi kita sebelum kita melangkah untuk mempelajari di paket modul berikutnya nggih, begitu, karena Ibu Bapak akan mendapatkan 10 paket modul, akan panjang perjalanannya dan ritmenya akan seperti itu terus. Ibu mempelajari alur merdeka, kemudian ada ruang kolaborasi, kerja diskusi dengan teman, kemudian akan presentasi, kemudian ketemu dengan instruktur, aksi nyata, begitu terus sampai nanti terakhir modul 3.3 gitu nggih. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu tetap bersabar, karena kuncinya kita mendapatkan ilmu salah satunya adalah waktu yang panjang, maka memang kita perlu bersabar begitu nggih. Ini mungkin penguatan dari saya. Terakhir sebelum kita tutup, kita akan ke ini refleksi. Ini untuk refleksinya nanti monggo Bapak Ibu bisa menuliskan langsung nggih di kolom chat saja
tuliskan jawaban reflektif Anda dari 3 pertanyaan. Nah, ini 3 pertanyaan ini dirangkum jadi 1 jawaban dalam 1 paragraf begitu nggih. Melalui kolom chat, kemudian nanti mungkin akan saya bacakan beberapa sebelum kita menutup sesi ini. Yang pertama, apa hal menarik yang dapat Anda amati dalam pembelajaran kita sampai hari ini? Sampai hari ini berarti kemarin juga Bapak Ibu sudah belajar di LMS, maka menurut Bapak Ibu yang menarik yang dapat Anda amati dalam pembelajaran di perjalanan yang sudah dari tanggal 15 kemarin itu apa sih begitu ya di LMS dan juga pertemuan tatap maya hari ini. Kemudian yang kedua, apa makna pembelajaran itu bagi Anda? Dari yang sudah Anda amati di pembelajaran selama kemarin di LMS dan hari ini, yang makna pembelajaran itu seberapa sih maknanya, bagaimana sih menurut Anda begitu. Kemudian bagaimana Anda dapat menerapkannya dalam peran Anda sebagai pemimpin pembelajaran nanti ketika Anda menjadi seorang kepala sekolah. Karena pemimpin pembelajaran di sini bisa diartikan adalah Bapak Ibu nanti akan berperan menjadi kepala sekolah. Maka disinilah kenapa guru penggerak ini tidak belajarnya itu antar jenjang, mungkin membahas RPP dan lain sebagainya. Nanti Bapak Ibu tidak akan banyak mendapati itu, hanya beberapa, mungkin diferensiasi, kemudian di pembelajaran sosial emosional begitu nggih. Karena memang diharapkan di sini yang akan kita kuatkan adalah Bapak Ibu sebagai perubahan sistem pendidikannya, bukan di jenjangnya begitu nggih, tapi bagaimana sifat lebih kepribadian Bapak Ibu begitu. Monggo saya beri waktu mungkin 5 menit bisa nggih untuk menuliskan refleksi hari ini sebelum kita tutup. Silakan Bapak Ibu.
Ya, di sini sudah mendapati satu yang terkirim. Ada 2 ya. Hal yang menarik dari pembelajaran hari ini tentang filosofi pendidikan di mana kita sebagai teladan, fasilitator dan motivator sesuai dengan prinsip pendidikan dari KHD. Ketika kita memberikan pembelajaran harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman karena anak memiliki karakteristik yang berbeda. Sehingga kita tidak boleh menuntut kepada siswa tetapi menuntun siswa untuk menemukan sendiri apa yang hendak dicapainya. Kemudian ketika mungkin suatu saat saya menjadi kepala sekolah, tentunya ketika filosofi tersebut sebisa mungkin akan menjadi pedoman buat saya dalam mengambil kebijakan sekolah. Luar biasa. Dan Bapak Mansur, hal yang menarik dari pembelajaran hari ini adalah tentang filosofi KHD bahwa pendidikan adalah sebagai penuntun, ya penuntun bukan penuntut ya. Bu Andini, hal yang menarik dalam pembelajaran ini adalah kita dapat menerapkan pedoman KHD. Pembelajaran adalah sebuah interaksi antara guru dengan peserta didik dalam menyampaikan ilmu. Ketika kita menjadi pemimpin, kita tidak boleh menuntut. Oke. Saya sangat tertarik mengikuti pembelajaran sampai saat ini karena banyak hal baru yang saya dapatkan. Karena makna pembelajaran menurut saya adalah mengubah diri yang belum paham menjadi paham, sehingga cara pandang atau pola pikir juga berubah. Ketika pola pikir berubah, dinyatakan dalam aksi nyata. Hal yang paling penting adalah menerapkannya dalam pembelajaran sehingga kita bisa menjadi contoh bagi guru yang lain. Dan Pak Burhan, salah satu hal menarik dari pembelajaran PGP yang sudah berjalan antara lain banyak hal-hal baru yang kita temui dalam proses pembelajarannya, baik terkait muatan materinya atau bahkan media pembelajarannya. Pembelajaran bagi saya mengandung arti bahwa kita memperoleh pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan baru yang mengandung nilai manfaat bagi saya dan lingkungan sekitar saya. Selanjutnya, sebagai pemimpin, kita harus mampu memberikan keteladanan dan tuntunan bagi rekan kerja kita untuk mendesain. Saya bacakan satu lagi nih. Setelah pembelajaran sampai hari ini, saya dapat memahami pemikiran pemikiran yang luar biasa dari KHD tentang pendidikan, dan pendidikan sangat bermanfaat bagi kita sebagai pendidik. Bagaimana agar nantinya kita bisa menjadi seorang pendidik yang mampu mendampingi, membimbing, dan mengarahkan peserta didik kita dengan sebaik-baiknya sebagai fasilitator dan motivator, dan bagaimana supaya kita mampu menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang menarik dan bermakna bagi peserta didik. Mungkin tidak semua saya bacakan nih Bapak Ibu karena terbatas waktu dan ini waktu kita sudah molor, mohon maaf. Demikian tadi tulisan refleksi dari teman-teman yang sudah dituliskan di kolom ini nggih. Kolom chat. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya, atas waktunya. Kemudian sebelum saya tutup, saya akan menyampaikan agenda besok. Besok Bapak Ibu akan berada di ruang kolaborasi, yaitu modul 1.1. Nanti di sana Bapak Ibu akan bekerja secara kelompok. Jadi ini kita satu kelas B, ini satu kelompok. Kalau jadwalnya Bapak Ibu, karena mohon maaf di angkatan sekarang itu kita ruang kolaborasi itu harus 3 JP Bapak Ibu. Jadi 45 menit kali 3 nggih. Nah, ini lebih dari 1,5 jam begitu. Nah, ini untuk besok kalau misalkan waktunya itu karena kelas yang kelompok A itu saya ambilnya itu jam 12, mungkin nanti sampai 2:30 kurang sedikit ya. Kalau kita yang di kelompok B itu kita ngambil jam 3 itu nanti sampai 5:30 kurang sedikit. Nah, ini kalau kemarin dipesan oleh Bapak Koordinator Fasilitator bahwa kita tidak mengganggu jam pelajaran kita. Jadi saya akan berusaha ketika ruang kolaborasi maka akan saya tentakkan di atas jam 12 ke atas, gitu. Maksudnya jam 12 mungkin baru kita bisa mulai, tidak di jam Bapak Ibu harus mengajar siswa begitu. Kemudian juga sebenarnya dipesan kalau memang tidak karena hal yang mendesak tidak dilakukan di jam malam hari, karena saya yakin Bapak Ibu kalau malam itu kita butuh istirahat begitu nggih. Tetapi kembali lagi akan saya tawarkan ketika satu kelas yang mungkin keberatan atau mungkin akan bergabungnya itu agak repot di jam itu hanya 1 orang begitu, akan tetap kita laksanakan. Tetapi kalau di saat itu, hari itu mungkin 50% yang tidak bisa bergabung di jam itu, maka akan kita carikan waktu yang lain gitu. Tadi bersama teman-teman di kelompok 1 sudah saya sampaikan, kelompok A
apakah Bapak Ibu nanti yang di kelompok B ini bisa menerima ketika kita laksanakan di jam 3 sampai hampir setengah 6. Bagaimana Bapak Ibu? Karena 3 jam ini kita agak sulit mengatur waktunya begitu, dan harus dilaksanakan di tanggal itu gitu, karena besok Bapak Ibu sudah ada agenda yang lain gitu. Nanti ketemu. Bisa, Bu. Bisa ya Bapak Ibu. Jam 3. Siap, Bu. Oke. Nanti mungkin bisa kita switch suatu kali, yang kelompok B nih kita mungkin di jamnya ya yang kita rubah begitu, yang lebih duluan atau bagaimana, di jam yang jam 12 gitu. Tapi kalau mungkin Bapak Ibu udah kita di jam ini aja, karena memang kalau udah jam 3 itu longgar begitu, udah bisa meninggalkan kelas gitu. Kan kita ini, kalaupun misalkan masih ada yang didiskusikan dengan kelompok A, mungkin nanti bisa menggunakan ini nggih di grup mawon ya Bapak Ibu. Sama bisa laporo. Jadi besok kalau misalkan kita melaksanakan di jam 3 bisa nggih seperti ini tadi, nanti mungkin kita jeda sholat dulu begitu nggih. Ya, siap. Jadi Bapak Ibu sampai di sini dulu, sudah molor banyak sekali waktu kita, mohon maaf. Sebagai penutup, monggo Bapak Ibu bisa dibuka kameranya, saya akan foto bersama Bapak Ibu semua. Ini saya harus melakukan foto ini nanti, karena sebagai apa ya, mendampingi Bapak Ibu semuanya begini. Kita foto formal dulu. Dulu 1, 2, sebentar nunggu Pak Kisanto. Sudah siap Bapak? Sudah, Bu. 1, 2, 3. Saya copy di grup dulu ya, biar lebih mudah. Sekarang yang kedua, Bapak Ibu boleh bergaya. Silakan Bapak Ibu boleh bergaya, gaya apa saja. Siap, 1, 2, 3. Dirasa cukup atau mau lagi? Mau gaya cantik dan tampannya boleh? Atau sudah? Sudah, Bu. Sudah Ibu semuanya begitu ya. Terima kasih Bapak Ibu, sampai di sini dulu pertemuan kita. Mohon maaf atas molornya waktu. Mudah-mudahan besok tidak terulang lagi. Tapi besok akan lebih panjang, ternyata besok malah sampai setengah 6 begitu ya. Saya berharap Bapak Ibu semuanya sehat dan mohon maaf apabila kekurangan dari apa yang saya sampaikan di pertemuan perdana ini. Semoga kita semuanya selalu diberikan kekuatan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Oh ya, sebelumnya kita berdoa dulu. Monggo Bapak Ibu kita tutup pertemuan kita dengan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ibu berdoa cukup. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titin. Sama-sama Ibu. Ini saya stop record dulu ya.